Pada masa Perang Dunia Kedua, ketika Hindia Belanda berada di bawah pendudukan militer Jepang, film bukan sekadar hiburan. Ia menjadi alat propaganda yang sangat penting. Salah satu film propaganda tersebut diproduksi pada tahun 1944 oleh Nippon Eigasha Jawa dan merekam sebuah momen politik yang kelak dikenang dalam sejarah Indonesia. Latar cerita berawal dari sebuah pernyataan resmi yang disampaikan Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso, pada 7 September 1944 di Tokyo. Dalam sidang parlemen Kekaisaran Jepang, Koiso menyatakan bahwa Indonesia akan diberikan kebebasan di masa depan. Pernyataan ini kemudian disebarluaskan oleh pemerintahan militer Jepang di Jawa sebagai bagian dari strategi propaganda untuk memperoleh dukungan rakyat Indonesia di tengah situasi perang yang semakin terdesak. Kamera lalu membawa kita ke Batavia. Jalan-jalan kota tampak ramai. Tentara Jepang berbaris, sementara rakyat terlihat berkumpul, bersorak, dan bernyanyi. Di depan gedung Rex Hoge School, sekolah tinggi hukum di Batavia, seorang polisi berjaga di pintu masuk, menandai pentingnya peristiwa yang akan berlangsung. Jenderal Moichiro Yamamoto tampil membacakan pengumuman resmi kepada para wartawan. Tak lama kemudian, tampak Soekarno dalam pertemuan dengan perwira-perwira Jepang. Dalam gambar jarak dekat, Soekarno duduk berdampingan dengan Jenderal Yamamoto, sebuah simbol visual dari hubungan politik yang tengah dibangun Jepang dengan para pemimpin nasionalis Indonesia. Di berbagai sudut kota, pengeras suara kayu didirikan di atas tiang-tiang. Rakyat berkumpul di bawahnya, mendengarkan pengumuman yang disampaikan melalui megafon. Sorak-sorai pun pecah, kamera menyorot wajah-wajah yang berseri, kerumunan yang bernyanyi, hingga truk-truk yang melintas dengan awak yang bersorak gembira. Sebuah papan bertuliskan "Bangsa Indonesia memperkenankan merdeka" ditampilkan dengan jelas. Truk-truk melaju membawa orang-orang yang menyanyikan lagu kebangsaan. Di salah satu kendaraan, kap mesin tertutup kain merah putih. Di sepanjang jalan, penonton berdiri di depan rumah-rumah yang dihiasi bendera Jepang, sebuah pemandangan yang memperlihatkan percampuran simbol nasionalisme Indonesia dan kekuasaan pendudukan Jepang. Adegan kemudian berpindah ke Willemskirk, tempat berlangsungnya upacara peringatan bagi para korban perang. Para perwira dan tentara Jepang berbaris rapi dengan panji-panji, memberi hormat dengan pedang. Lilin menyala di bawah tirai berkabung, diiringi asap dupa yang mengepul, menciptakan suasana sakral dan penuh simbolisme. Selanjutnya, kamera mengarah ke Istana Koningsplein, kini dikenal sebagai Istana Merdeka. Beberapa perwira Jepang dan tokoh Indonesia berpakaian sipil menaiki tangga istana. Muhammad Hatta tiba dengan mobil Plymouth dan masuk ke dalam. Tak lama kemudian, Soekarno datang, mengenakan jas hitam dengan tanda kehormatan Orde Ksatria Jepang di dadanya, lalu melangkah masuk ke istana. Di dalam ruangan istana, dua perwira Jepang duduk di belakang meja berlapis kain putih. Di belakang mereka, tampak bendera Jepang yang diletakkan di dalam bingkai potret Ratu Wilhelmina. Sebuah gambaran visual yang kuat tentang peralihan kekuasaan. Para hadirin berdiri dan membungkuk hormat. Panglima tertinggi Jepang kemudian membacakan pengumuman resmi. Dalam teks berbahasa Indonesia yang muncul di layar, ditegaskan bahwa pada 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso telah menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan di masa depan. Pidato berlanjut di hadapan hadirin yang berdiri. Kamera menyorot wajah Soekarno. Ketika tiba gilirannya berbicara, Soekarno maju ke depan, membungkuk, mengeluarkan secarik kertas, dan mulai berpidato. Dalam pidatonya, ia menyampaikan terima kasih kepada Jepang, namun sekaligus mengajukan pertanyaan yang sangat penting. Kapan sesungguhnya rakyat Indonesia akan memperoleh kebebasan yang dijanjikan itu? Barisan perwira Jepang tampak kembali.
Lalu Soekarno mengangkat kedua tangannya dan berseru 3 kali, "Banzai Tenno Heika," hidup Kaisar Jepang, yang diikuti oleh seluruh hadirin. Panglima tertinggi Jepang pun memimpin sorakan serupa. Namun, di balik gambar-gambar sorak-sorai dan janji kemerdekaan ini, tersimpan kenyataan sejarah yang lebih kompleks. Film ini merupakan bagian dari propaganda militer Jepang, diproduksi untuk kepentingan perang. Setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, film-film semacam ini disita oleh otoritas Belanda dan dikirim ke Belanda. Baru pada tahun 2020, setelah melalui penelitian bersama NHK Jepang, arsip ini dibuka kembali ke publik. Film ini bukan sekadar rekaman masa lalu, tetapi juga cermin bagaimana kekuasaan menggunakan citra, janji dan simbol untuk memengaruhi sejarah. Tanpa berpanjang kata, mari kita saksikan film ini selengkapnya. Pada tanggal 7 bulan 9, Showa 19, Dai Nippon Teikoku mengumumkan bahwa akan memperkenankan kemerdekaan di kelak kemudian hari. Pada hari itu, Paduka Tuan Yamamoto Samubucho mengumumkan kepada para wartawan kenyataan kemerdekaan yang mengandung arti besar dalam sejarah Indonesia. 小磯内閣総理大臣は、総インドは将来、独立責任的旨を宣明されます。取ってまいったのでありますが、 Kenyataan tersebut kemudian disampaikan dengan resmi kepada Paduka Tuan Insinyur Soekarno. 現地住民は、よく帝国の真意を書いて、終始一貫、大東亜戦争の監視のために多大な努力を続けてまいったのであります。現地民政に対する協力もまた誠に見るべきものがあります。この実情に鑑みまして、帝国は東インド民族永遠の福祉を確保するため、将来この独立を認めんとするものであることをここに声明するものであります。 Ini sudah tibalah saatnya untuk mendapat kemerdekaan mulia yang sudah lama diidam-idamkan oleh 70 juta penduduk di Indonesia. Berita yang membentuk sejarah itu menimbulkan suasana gembira, baik di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok seluruh tanah Jawa. Indonesia Raya, mulia, mulia, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, bagi kita di sini. Bersamalah kita berdiri, menjaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang tercintai. Marilah kita bernyanyi, Indonesia bersatu. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulau-nya, lautnya semua. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, mulia, mulia, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, mulia, mulia, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, mulia, mulia, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, mulia, mulia, hiduplah Indonesia Raya. Lilin-lilin sudah terpasang, asap perlahan-lahan membubung-bubung menari-nari ke udara, membawa cita hening jauh melayang. Tentram hati, oh pahlawan, yang telah mengorbankan jiwa buat kami semua, kurban yang suci kudus. Indonesia merdeka di kemudian hari, alangkah indah bunyinya,
Setiap kami teringat akan kurnia yang maha mulia ini, setiap itu pula kami teringat akan titik darahmu, oh pahlawan. Darahmu mengalir buat kami. Kami hormati kamu. Kami doakan arwahmu. Kami berjanji akan meneruskan perjuangan kamu dan perjuangan kami, perjuangan Asia Timur Raya untuk cita-cita kita bersama. Asia Timur yang raya. Ya, asap yang mengepul-ngepul memenuhi gedung Cowedo ini akan membawa doa kami, janji bakti kami kepada kamu, oh pahlawan gajah. Hidupkanlah pada kami jiwa bakti yang setara. Pada keesokan harinya, tanggal 8, para wakil penduduk di Jawa menghadap Saiko Sekikang di istana. Paduka Tuan Insinyur Soekarno sebagai wakil seluruh penduduk di Jawa menyatakan terima kasih dan keteguhan hati segenap bangsa Indonesia yang menggelora.本9月7日、第85回臨時議会において、小磯内閣総理大臣により、焼きインドは将来独立進むべきもの、中外に宣明されたり、本職、右の広大無辺に強く感激し、ここに、矢は派遣年徴兵の現場優先と民生職員の経験に追悼をさせるとともに、積年の熱願を達成する矢は5000万住民の勇気を思い、中心より正式の要請をする次第になり、Paduka Yang Mulia Saiko Sekikang, dengan hati yang terharu kami menerima pengumuman bahwa Kerajaan Dainippon memperkenankan kemerdekaan segenap bangsa Indonesia di kemudian hari. Hati dan jiwa kami meluaplah dengan rasa terima kasih yang sekhidmat-khidmatnya kepada Yang Maha Mulia Tenno Heika yang bermurah hati memperkenankan terkabulnya cita-cita kami yang telah berpuluh-puluh tahun itu. Dengan hormat, saya atas nama segenap rakyat Indonesia meminta kepada Paduka Tuan supaya Paduka Tuan mempersembahkan terima kasih kami ke bawah duli Yang Maha Mulia Tenno Heika. Paduka Tuan, di dalam pengumuman Kerajaan Dainippon itu tidak dinyatakan saatnya Indonesia diperkenankan merdeka, kecuali dengan kata-kata di kemudian hari. Tetapi kami pun menyerahkan saat kemerdekaan Indonesia itu kepada Yang Maha Mulia. Yang Maha Mulia lah terlebih bijaksana. Yang Maha Mulia lah terlebih mengetahui. Kami hanya insaf bahwa lekas atau lambatnya saat itu datang adalah tergantung daripada besar atau kecilnya usaha kami untuk mendapat kecakapan-kecakapan yang perlu buat kemerdekaan, dan daripada besar atau kecilnya usaha kami untuk membantu lekas tercapainya kemenangan akhir peperangan Asia Timur Raya. Tenno Heika, bantai! 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 Indonesia.